Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Febi Sartika dengan NIM 1914200975. Saya dari program studi pendidikan biologi di Universitas 19 November Kulaka, semester 5 angkatan 2019. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Morfologi Tumbuhan yang diampuh oleh Ibu dosen Maretik SP MSI. Nah, baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang batang. Nah, di mana lebih tepatnya itu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batang, di mana klasifikasinya itu terbagi atas 4 bagian, yaitu ada batang terbagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada batang berdasarkan struktur, yang kedua batang berdasarkan bentuk, yang ketiga yang kedua itu batang berdasarkan bentuk penampang, yang ketiga batang berdasarkan permukaan batang, dan yang keempat itu ada arah tumbuh batang. Nah, jadi yang pertama yang terlebih dahulu kita tahu yaitu apa itu sebenarnya batang serta fungsinya. Nah, jadi batang ini merupakan organ dasar pada tumbuhan berpembuluh, di mana keberadaan batang ini untuk mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Batang ini memiliki struktur yang kompleks daripada akar tumbuhan, di mana karena memiliki ruas dan antar ruas. Nah, batang ini akan memunculkan bunga dan tunas daun, di mana itu berasal dari ruas batang tadi. Nah, jadi batang ini berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan itu tetap berdiri tegak. Kemudian batang ini menjadi pendukung bagian-bagian lain yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Nah, dikarenakan jika tidak ada batang, maka bagian-bagian dari tumbuhan itu tidak akan hidup dengan baik. Nah, batang ini juga menjadi jalur transportasi udara dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Nah, baik, lanjut saja pada struktur, masuk saja pada klasifikasi dari batang. Nah, yang pertama tadi itu ada batang berdasarkan struktur. Nah, jadi batang berdasarkan struktur ini dia terbagi dari 2 bagian, yaitu tumbuhan berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Nah, di sini yang saya ambil itu atau yang saya akan jelaskan yaitu batang yang berbatang jelas. Jadi tumbuhan berbatang jelas ini merupakan tumbuhan yang mempunyai batang sesungguhnya. Cabang dan daunnya itu keluar dari batang di bagian atas permukaan tanah. Nah, tumbuhan berbatang jelas ini terbagi dari beberapa bagian. Jadi bagian yang saya ambil yaitu pada batang basah, lunak, dan berair. Contohnya itu pada pisang. Nah, jadi pisang ini semua orang di negara tropis tentunya tidak asing lagi dengan buah berkulit kuning yang bernama pisang ini. Di Indonesia, budaya tanaman pisang untuk diambil buahnya untuk konsumsi. Buah dengan rasa manis ini hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Nah, tanaman pisang ini dia memiliki varietas yang beragam tapi dengan genus yang sama yakni Musa sp. Nah, klasifikasi tanaman pisang dia itu masuk dalam kingdom Plantae, sedangkan subkingdomnya itu Trachebionta, superdivisinya itu Spermatophyta, divisi Magnoliphyta, kelas Liliopsida, subkelasnya itu Comelinidae, ordo Zingiberales, familinya itu Musaceae, genus Musa, dan spesies Musa paradisiaceae. Nah, jadi batang sejati pada tanaman pisang ini bagian pangkalnya itu berupa umbi batang yang tertanam dalam tanah selama pertumbuhan, di mana bagian atas umbi terdapat sebuah titik tumbuh untuk pertumbuhan daun. Nah, inilah yang nantinya akan tersusun rapat dan berlapis-lapis membentuk batang semu yang terlihat berdiri kokoh. Batang semu tersebut itu muncul
dari pelepah pisang yang saling menutupi dengan kuat dan kokoh sehingga terlihat seperti batang tumbuhan. Nah, batang semu ini memiliki bentuk silinder atau silindris dan berlapis-lapis. Nah, jadi batang ini dia itu tidak berkayu dan tidak berkambium sehingga tekstur batangnya itu lebih lunak dan berair. Seiring pertumbuhannya, batang palsu tersebut akan membentuk lapisan baru, sedangkan lapisan lama itu terdorong keluar dan mengelupas. Warna batang semu ini adalah hijau muda dengan lapisan yang berwarna kecoklatan. Batang pisang bertipe simpodial dengan jaringan meristem di bagian ujungnya yang memanjang, kemudian membentuk bunga. Kemudian selanjutnya masuk pada bagian kedua, yaitu batang berdasarkan bentuk penampang melintang. Nah, batang berdasarkan bentuk penampang melintang ini terbagi dari beberapa bagian. Nah, bagian yang saya ambil di sini yaitu bagian bulat atau bisa disebut teres. Contoh yang saya ambil yaitu pada aren. Nah, jadi tanaman aren atau Arenga pinnata ini merupakan tanaman yang berbiji tertutup atau Angiospermae dan termasuk ke dalam famili pinang-pinangan Araceaceae. Tanaman ini banyak sekali terdapat di wilayah Asia Tenggara, India bagian selatan Cina, serta Kepulauan Guam. Nah, tanaman aren ini juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di berbagai daerah perbukitan yang sangat lembab terkhususnya. Nama ilmiah tanaman aren ini yaitu Arenga pinnata. Nah, kemudian dia itu masuk dalam kingdom Plantae, subkingdom Fridiplantae, sedangkan kingdom Stereophyta, superdivisi itu Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, superordonya itu Lilianae, ordo Aracales, famili Araceaceae, genus Arenga labil, spesiesnya itu Arenga pinnata. Nah, kemudian tanaman aren ini merupakan palma yang cukup besar dan tinggi, bisa mencapai sekitar 25 meter. Tanaman aren ini merupakan tanaman monokotil ataupun berkeping serabut dengan perakaran serabut. Batang dari tanaman aren ini berdiameter sampai 65 cm, berdiri tegak kokoh, dan pada bagian atasnya itu terlihat diselimuti serabut yang mempunyai warna hitam yang biasa disebut injuk. Nah, injuk ini sebenarnya merupakan bagian dari pelepah daun yang diketahui menyelubungi batang-batang. Batang tanaman aren ini itu mengayu pada bagian luar yang agak sedikit lunak berserabut pada bagian dalam atau empulurnya. Kayunya yang keras ini biasanya digunakan sebagai papan ataupun tongkat. Empulur atau gumbarnya itu bisa ditumbuk serta diolah untuk bisa menghasilkan sagu. Meskipun kualitasnya masih kalah oleh olahan sagu rumbia. Batang yang dibelah memanjang serta dibuang empulurnya itu bisa digunakan sebagai talang ataupun saluran air. Nah, masuk pada bagian ketiga, yaitu batang berdasarkan permukaan batang. Jadi permukaan batang itu merupakan bagian terluar dari batang yang menutupi seluruh permukaan batang. Berdasarkan permukaan batang yang dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang saya ambil juga di sini yaitu batang yang memperlihatkan berkas-berkas penumpu. Contohnya yaitu ada pada tanaman mawar. Nah, jadi mawar ini adalah salah satu jenis tanaman hias yang sangat terkenal dan juga populer dengan kata Latin Rosa espe. Bunga mawar ini pertama kali berasal dari dataran Cina, Timur Tengah, dan Eropa Timur yang menyebar luas ke berbagai wilayah sampai saat ini, terutamanya itu Indonesia yang banyak membudidayakan bunga mawar ini. Nah, klasifikasi bunga mawar. Jadi bunga mawar ini itu masuk dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Icotyledonae, ordo Rosanales, famili Rosaceae, genus Rosa, dan spesiesnya yaitu Rosa hyproida atau Rosa sp. Jadi batang pada bunga mawar ini membentuk bulat memanjang dan tidak beraturan. Batang bunga mawar ini berduri, bercabang-cabang, dan berwarna kecoklatan.
kehijauan lumut dan juga abu-abu. Batang bunga mawar ini dia itu memiliki peranan yang sangat penting untuk tanaman yang menyokong cabang dan bunga pada tanaman. Selain itu, batang tanaman ini juga memiliki diameter yang sangat kecil dan juga sangat rentan terhadap predator yang besar yang menyerang. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu yang keempat, arah tumbuh batang. Nah, jadi arah tumbuh batang ini merupakan posisi arah pertumbuhan batang terhadap permukaan tanah. Berdasarkan arah tumbuh batang, tumbuhan dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang saya ambil juga di sini yaitu tegak lurus ke atas. Nah, contohnya yaitu kelapa. Adapun klasifikasi tanaman kelapa yaitu dia masuk dalam kingdom Plantae, sub kingdomnya itu Viridiplantae, infra kingdomnya itu Streptophyta, super divisinya itu Embryophyta, divisi Tracheophyta, subdivisinya itu Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, superordo itu Lilianae, ordo Aracales, famili Aracaceae, genus Cocos L, dan spesiesnya itu Cocos nucifera L. Jadi tanaman kelapa ini merupakan tanaman monokotil yang tidak memiliki kambium. Nah, hal ini itu menyebabkan batang kelapa tidak memiliki pertumbuhan sekunder alias batangnya tidak membesar, namun hanya tumbuh lurus ke atas. Batang tanaman kelapa ini hanya memiliki satu titik tumbuh, yakni pada bagian ujung batang. Titik tumbuh tersebutlah yang mengikuti arah sinar matahari, sehingga kita sering melihat ada batang tanaman kelapa yang tumbuhnya itu tidak lurus. Kecepatan pertumbuhan batang tanaman kelapa ini berbeda-beda. Pada tanaman muda, kecepatan tumbuhnya itu bisa mencapai 1 sampai 1,5 meter per tahun. Sedangkan tanaman dewasa itu 0,5 meter per tahun dan tanaman tua itu hanya 10 sampai 15 cm per tahun. Nah, umumnya tanaman kelapa itu dapat mencapai ketinggian 30 meter dan diameter batangnya itu mencapai 20 sampai 30 cm. Nah, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesuburan tanah dan iklim. Nah, mungkin itulah video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.